membahas keseharian di farm peternak layar mandiri dikala kita lagi libur kerja ya, yaitu setiap pagi kita bersihin si air minumnya dulu ya, air minumnya dulu itu karena sangat penting tuh, karena kalau udah satu malam itu biasanya kurang bagus gitu, harus di Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya peternak layar mandiri. Kali ini kita akan membahas keseharian di farm peternak layar mandiri dikala kita lagi libur kerja ya, yaitu setiap pagi kita bersihin si air minumnya dulu ya, air minumnya dulu itu karena sangat penting tuh, karena kalau udah satu malam itu biasanya kurang bagus gitu, harus diganti paginya gitu. Nah, kalau untuk sore harinya itu bisa cuman ditumpahkan yang ada di wadah yang air merahnya itu ya, kita tumpahkan yang ada di air merahnya lalu taruh lagi gitu. Kalau ini untuk khusus pakai ini air galon itu gitu. Terus kita lanjut, kalau itu airnya sudah kita bersihkan setiap pagi, terus kita kasih pakan. Itu pakan berbeda ya, untuk anakan di usia di bawah 4 bulan itu kita menggunakan bisa pur murni, bisa campur dengan sisa nasi gitu, sisa nasi campur ke per 5-11. Kalau saya pakai 5-11 ya, karena kalau dicampur nasi itu bobotnya akan bertambah, dia itu beda dengan kalau pakai pur aja itu kan kadang suka cemen-cemen kan, untuk seusia segitu kan pakannya, tapi kita menggunakan campuran nasi. Kalau pakai nasi dia itu benar-benar robok banget gitu, itu suka banget gitu itu. Terus untuk pakan yang dewasa kita menggunakan pur per petelur gitu. Per petelur bisa juga dikasih tambahannya itu daun-daunan ataupun sisa nasi juga bisa itu. Jangan lupa kita pakai premix gitu untuk kelangsungan si produksi telur tersebut gitu. Nah, jadi itulah keseharian saya di waktu senggang atau di sewaktu saya libur bekerja gitu, dan sebelum berangkat kerja juga gitu kalau saya gitu. Jadi ternak keurus, terus si si pekerjaan juga jalan gitu. Jadi kita tuh enak berjalan gitu, di rumah gitu ada yang ngurus, dan di pabrik juga gitu menghasilkan cuan gitu. Jadi di rumah sama di pabrik gitu, jadi enak gitu untuk skala hobi seperti saya gitu. Karena ini juga cukup lumayan gitu sebenarnya. Kalau kita bandingkan itu penghasilan itu sebenarnya kalau lagi rame-ramenya itu lebih dari gaji saya itu kalau di peternakan gitu. Nah, peternakan itu kalau lagi rame-ramenya itu melebihi 8 sampai 10 juta itu untuk per bulan gitu, tergantung rame atau enggaknya gitu. Paling sepi juga paling kita dapat 3 juta per bulan untuk penjualan si ayam tersebut gitu. Nah, itulah hobi yang menghasilkan uang gitu. Jadi teman-teman yang mau pelihara ayam jangan banyak-banyak gitu. Intinya kalau kita pelihara ayam-ayam purlen itu insya Allah banyak orang-orang yang melirik, karena di Indonesia ini ayam purlen itu masih hijau ya, masih hijau. Untuk pemasarannya juga, harganya juga masih lumayan fantastik gitu. Nah, itu menurut saya.
Kalau mau dibikin persilangan juga bisa gitu, nanti arahnya ke pedaging sama petelur gitu. Kalau untuk ayam apa ayam purlen kan itu khusus ayam purlen khusus buat breeding sendiri gitu, apa buat bahan persilangan gitu. Nah teman-teman yang mau apa tanya-tanya tentang anakan ayam yang terah dari anak lain mandiri, insya Allah itu ayamnya masih original gitu, masih bagus itu untuk di apa kembang biakan, karena terahnya itu sangat terjaga. Jadi kita itu apa setiap koloni itu beda-beda ininya apa namanya materinya gitu. Ada black astrolop, nyoansphere, terus ada silver pensirock, lexasec, itu beda-beda untuk si koloninya. Jadi masih terjaga keoriannya gitu. Kalaupun kita mau diumbar, kita umbar satu kandang, biasanya astrolop kita umbar, terus seharinya lagi terus silver pensirock kita umbar tiap harinya gitu. Terus ada lagi nyoansphere terus jadi setiap hari itu berputar biar ayam tidak di kandang terus, biar tidak stres. Tapi usahakan di luar itu jangan sampai ada ayam yang masuk ke lingkungan kandang kita. Kalau ada yang masuk itu nanti berbahaya banget itu, dia akan mengundang virus, akan menyebar, akan namanya itu ke ayam kita gitu. Akan membawa virus ke ayam kita gitu. Nah, saya sarankan jangan sampai ayam luar ada masuk ke kandang kita, karena saya sudah pengalaman sendiri, ada ayam yang masuk ke kandang kita walaupun cuma main-main, ternyata dia itu membawa virus tuh. Akhirnya ayam-ayam kita ada yang kena gitu, biasanya seperti itu gitu. Kadang biasa dikontrol aja gitu, kalau ada di kalau itu si ayam tersebut selagi diumbar kita kontrol aja, takutnya ada binatang-binatang buas gitu datang ke kandang kita memangsa ayam kita gitu. Lebih baik dikontrol aja, cukup 1 jam juga mereka senang gitu kalau dikeluarkan di kandang kita. Dia itu kan mematok-matok rerumputan yang ada di sekeliling dia gitu. Jadi kita itu nggak perlu memberikan hijau-hijauan gitu untuk ke ayam kita, cukup dia itu memakan sendiri hijau-hijauan yang ada di lingkungan kandang kita gitu. Nah jadi ayam juga tidak sembarangan diumbar ya, harus ada triknya juga gitu biar si ayam tersebut tidak terkena penyakit dari luar juga gitu. Karena kan yang di dalam kandang itu kan sudah disterilkan, sementara yang di luar kan belum steril gitu namanya juga di luar. Terus kalau di luar itu yang tempat umbaran itu lebih baik selidiki dulu sebelum ayam itu diumbar. Biasanya kan ada kucing yang masuk gitu kan, berak ataupun di sekitar umbaran kita gitu. Itu lebih baik singkirkan gitu, si tai kucing itu gitu kan. Itu kalau ayam sudah mematuki tai kucing itu, dia itu akan kena cekrek gitu. Cekrek itu lama banget, itu susah disembuhkan kalau dia itu makan tai kucing itu. Itu pengalaman saya itu ya. Baik dilihat dulu, sterilkan, terus dilihat, terus jangan sampai memakan karet gitu kan. Karet itu kan sangat berbahaya itu. Karet itu tidak bisa dicerna itu kan. Nanti si pertumbuhannya juga, nanti si ayam tersebut akan sulit untuk berkembang gitu.
sulit untuk besar gitu kalau udah makan karet itu ya. Diselidiki aja itu. Bahkan dulu juga pernah saya menemukan pas dulu itu tahun berapa itu kalau nggak salah tahun 2001 itu ayam yang gender itu dia itu sakit enggak gitu, kayak cacingan gitu. Terus pas telur enggak gitu dibedah, ternyata si telingnya itu dari pemboloknya itu banyak baut-baut itu. Itu kalau nggak salah ada di videonya di YouTube saya itu. Banyak banget itu baut-baut yang masih bagus. Dia itu makan kayak gitu. Makanya dia itu temboloknya itu masih makan kayak gitu. Karena ayam kalau udah di kandang keluar dia itu kan bebas mematuki apa aja yang ada di yang dia lihat gitu. Makanya kita itu harus benar-benar menyelidiki si ayam tersebut gitu, atau kita sterilkan, dibikin umbaran buat khusus untuk ayam gitu. Nah itu saran saya gitu. Oke, sampai sini dulu tentang hari libur kerja saya itu, kesehariannya itu seperti itu. Oke, semoga video ini sangat bermanfaat untuk peternak-peternak pemula maupun peternak-peternak yang belum tahu gitu. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya peternak lele mandiri. Salam sukses buat kita semua.